Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 3, part 2. Sudah tidak perawan lagi. Karya Via Raya. Di unboxing apanya? Tidak tahu saja aku semalam pegel-pegel tidur di sofa. Bisik Teona dalam hati. Beberapa saat setelah sarapan, Iko Sagon beranjak berdiri dan pamit untuk pergi ke kantor. Namun, sang ayah mengikutinya sampai ke pintu utama. Semalam baru menikah dan kau sudah mau pergi bekerja? Astaga Osa, kau benar-benar pria pekerja keras ya? Ujar Lakeswara mengejek. Dari dulu Osa memang pria pekerja keras, Pi. Sanggah Lakeswara bangga. Pria itu sama sekali tidak sadar bahwa sang ayah sedang mengejeknya. Sebenarnya bukannya tidak sadar, ia hanya berpura-pura tidak tahu saja. Pernikahan ini bukan akhir dari rencana papi, Osa. Jika kau tidak memberi papi cucu, maka sia-sia saja pernikahan ini kau lakukan, karena semua harta kekayaan keluarga ini akan jatuh ke panti sosial. Ancam Lakeswara terlihat sangat serius. Maksud papi apa? Bukankah papi bilang Osa harus menikah dengan Theo agar Osa bisa mendapat warisan? Lalu apa ini? Tanya Iko Sagon terbelalak. Cih, kau pikir papi tidak tahu akal bulusmu? Tidak, Osa. Pokoknya kau harus memberi papi cucu dari Theo. Kalau tidak, maka tamatlah riwayatmu. Sanggah Lakeswara menggebu. Ia tahu betul seperti apa putranya. Ia tahu rencana apa yang akan Iko Sagon lakukan setelah mendapatkan semua aset dan harta kekayaannya. Putranya itu akan meninggalkan Teona dan memilih untuk terus bersenang-senang dengan berbagai wanita di luaran sana. Sebenarnya, bukan tanpa alasan Iko Sagon menjadi pria penggila wanita. Pria itu melakukannya minimal 1 minggu sekali. Tidak jarang ia melakukannya 1 bulan sampai 2 bulan sekali. Namun ia tidak sembarang melakukannya, karena sebelum melakukan hubungan badan, ia harus pergi konsultasi terlebih dahulu ke dokter. Jadi jika kondisinya tidak memungkinkan, maka dokter pun akan melarangnya. Ia melakukan hal itu karena sejak kecil sudah mengalami kelainan jantung dan selama hidupnya harus selalu meminum obat. Ia juga merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Jadi, ia merasa perlu menikmati hidupnya sebelum ajal datang menjemput. Namun, siapa sangka di usianya yang ke-29 tahun, ia justru mendapat donor jantung yang cocok. Papi benar-benar tidak adil, kesal Iko Sagon. Pria itu melangkah ke depan dan berbalik masuk ke dalam. Sepertinya rencana untuk pergi ke kantor ia batalkan. Sementara di meja makan, Teona sedang meminta izin pada ibu mertuanya untuk mengambil pakaian di rumah orang tuanya. Boleh tidak, Mi, kalau Theo pulang ke rumah papa sebentar? Izin Teona menatap ibu mertuanya ragu-ragu. Untuk apa sayang? Balas Sagon bertanya. Baru semalam sah menjadi menantu di rumahnya, Teona sudah meminta izin untuk pulang. Theo mau ambil pakaian di rumah. Tidak mungkin kalau Theo memakai pakaian Osa atau Kak Nona terus. Jelas Teona sambil mencubit ujung bajunya.
Masalah pakaian tidak perlu kau pikirkan karena Mami sudah menyiapkan segalanya untukmu, Theo. Timpal Nona Gon. Maksudnya? Tanya Theona tidak mengerti. Maksud aku, Mami udah memesan ratusan gaun untukmu, Theo. Jelas Nona Gon. Yang Nona katakan benar. Jadi, kau tidak perlu mengambil pakaianmu di rumah orang tuamu. Timpal Heksagon mengulas senyuman. Ketika sang suami mengatakan rencananya untuk menikahkan Ikosagon dengan Theona, Heksagon sudah membuat banyak rencana. Ia akan memperlakukan Theona layaknya putri kandungnya sendiri. Terima kasih, Mami, kata Theona tulus. Ia tidak menyangka akan mendapat kasih sayang dari keluarga suaminya. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Ikosagon memanggil, "Ikut aku ke kamar, Theo." Theona menoleh ke belakang dan hanya mendapati punggung suaminya yang kian menjauh. Ia lekas berpamitan dan menyusul suaminya ke kamar. "Ada apa? Bukankah tadi kau sudah berpamitan mau pergi ke kantor?" tanya Theona sambil melangkah masuk ke dalam. Ia sama sekali tidak melihat bagaimana ekspresi kesal suaminya. "Tidak perlu banyak tanya," seru Ikosagon dingin. Pria itu membalikkan badannya dan meraih tangan istrinya. Kemudian, ia mendorong tubuh Theona ke atas tempat tidur dengan sangat kasar. "Apa yang kau lakukan, Osa?" tanya Theona sambil mengusap pergelangan tangannya yang terasa sangat sakit. "Mari kita lakukan malam pertama yang seharusnya kita lakukan semalam," ajak pria itu. "Iya, tapi tidak seharusnya kau bersikap kasar seperti ini," sungut Theona kesal. "Mana ada suami meminta jatah tetapi memperlakukannya dengan sangat kasar." Sepersekian detik kemudian, Ikosagon sudah menggonggong tubuh Theona. Dengan keahliannya membius setiap wanita yang akan ia tiduri, Ikosagon sudah bisa membuat Theona terhipnotis. Pria itu mulai mengecup hingga melumat bibir ranum Theona. Perlahan, ia mulai turun ke bawah dan mengecupi tulang selangka sambil menghirup dalam-dalam aroma sampo bunga lavender. Kemudian ia melucuti gaun dan pakaian lainnya. Setelah itu, Ikosagon melakukan banyak hal yang membuat Theona melayang. Permainan Ikosagon benar-benar lihai dan memabukkan. Pria itu tersenyum menyeringai melihat betapa Theona menikmatinya. Setelah merasa puas bermain-main, kini sudah saatnya bagi Ikosagon menuju ke inti dari tujuannya melaksanakan malam pertama yang tertunda, yaitu membuat anak. Alih-alih merasa senang karena bisa memuaskan diri tanpa harus membayar wanita di luaran sana, Ikosagon justru merasa kesal. Pria itu bergegas menyelesaikan aktivitasnya dengan raut kecewa. "Dasar wanita murahan," umpat Ikosagon. "Apa maksudmu berkata seperti itu?" tanya Theona kecewa. Tega-teganya Ikosagon menyebutnya wanita murahan setelah melakukan pagi pertama setelah semalam mereka menikah. "Kau benar-benar murahan, Theo. Berapa banyak pria yang sudah kau tiduri, ha?" bentak Ikosagon. Ia pikir ia bisa memiliki anak dengan Theona yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Selain demi harta warisan, ia juga sudah memutuskan untuk memiliki anak sungguhan dengan Theona. Namun yang tak disangka-sangka, Theona justru sudah tidak perawan lagi. "Kau salah paham, Osa. Aku tidak pernah tidur dengan laki-laki manapun," jelas Theona dengan air mata yang
membantu membasahi pipinya. Bersambung, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.